manusia diciptakan Tuhan. Jadi mau dia transpuan, mau dia LGBT yang bentuknya kayak gimana, ya harus dihargai juga oleh manusia yang lain. Kan sesama manusia. Cerita mereka adalah video yang menghadirkan orang-orang yang memiliki pengalaman berbeda tentang topik-topik tertentu. Menyampaikan pesan-pesan sederhana bahwa kita tidak pernah sendirian. Berkolaborasi dengan band 1/4 dalam rangka perilisan single Hiatus, kami menghadirkan 3 transpuan hebat. Mereka menceritakan pengalaman hidup sebagai transpuan yang sejatinya juga layak untuk mendapatkan hak hidup sebagai manusia. Ini adalah cerita mereka tentang menjadi seorang transpuan. Nama asli aku ya, nama dari lahir tuh sebenarnya Sarta. Cuman orang-orang lebih akrab memanggil aku dengan sebutan Mama Atta. Nama aku Wanti Soraya. Tapi kebanyakan sih pada manggil aku itu Wanti, karena Soraya itu nama panggung sih. Artis kali. Nama aku Meta. Aku waria di Jakarta Barat. Nama asli aku Andi Yunus. Wanti Soraya itu pertama aku kenal dengan seorang teman yang kayak senior gitulah ya. Tiba-tiba aku main ke salonnya dia, sering canda-candaan gitu. Nama lu siapa? Gini gitu kan. Terus lalu terucaplah dari seorang senior itu, gue panggil lu Wanti aja ya gitu. Karena kan belakang dari lu berawalan Wan. Jadi gue panggil lu Wanti. Oke, akhirnya aku dengan terbiasanya sering main, sering berkumpul, ya udahlah terbiasa dengan nama Wanti. Kalau Meta itu nama pemberian dari temen aku ya. Dulu aku pakainya namanya Desi. Tapi kata temen aku itu nggak cocok katanya, terus dikasih nama Meta. Ya udah sampai sekarang aku pakai Meta gitu. Kenapa aku disebut Mama Atta? Karena aku merawat seorang putri yang aku sayangi, yang sampai sekarang sudah 1 SMK. Dia sering memanggil aku Mama Atta. Jadi seluruh orang memanggil aku tuh Mama Atta. Aku sadar aku beda itu waktu kelas 3 SMP. Aku merasa ada yang salah dengan aku gitu loh. Kenapa aku nggak suka sama cewek gitu loh. Kenapa justru malah sukanya sama cowok gitu loh. Kadang aku kagum ngelihat cowok gitu, cakep gitu ya. Tapi kalau sama cewek aku biasa aja, nggak ada rasa apa-apa gitu loh. Tapi kalau untuk pakai pakaian itu aku belum tertarik gitu loh. Selesai STM ya, terus aku mulai dengan make up gitu. Itu pun untuk seneng-seneng aja gitu loh, sambil bantuin temen karena dia kan khusus make up, khusus salon. Jadi aku yang jadi modelnya untuk bantuin dia gitu loh. Aku sempet hilang arah ya. Aku bingung. Aku takut gitu ya kan. Aku ini orang aneh atau kenapa gitu loh? Apa aku gila atau apa gitu loh? Itu banyak pertanyaan yang aku rasain gitu. Cuma ya udah aku coba kuat dan jalanin gitu sambil aku mencoba mencari diri aku tuh siapa gitu loh. Transpuan ini sebenarnya udah dari kecil ya. Aku dari kecil tuh suka ke pasar, ikut dengan emakku, terus membantu emakku di dapur, membantu emakku jualan nasi. Ya dari kecil juga orang-orang sudah manggil aku kayak sebutan, maaf ya, bencong, banci gitu. Bahkan saudara aku sendiri pernah bilang, aku ini bencong. Ya aku dari mulai kecil juga udah merasa, kok aku seperti ini ya. Di mana lingkungan aku terbanyak anak-anak perempuan saat masa itu, angkatan aku banyaknya anak-anak perempuan. Jadi mungkin karena keseringannya aku bermain dengan anak perempuan, jadi jati diri aku itu merasakan, oh aku perempuan gitu kan. Dengan tingkah laku aku yang ya sama seperti anak perempuan lainnya, pengen memakai baju-baju perempuan, main-mainan perempuan. Saat meranjak dewasa lagi, ya udahlah semakin lama aku ngerasa, aku perempuan deh kayaknya. Karena aku lebih tertarik ngelihat anak laki-laki dibanding ngeliat anak perempuan gitu.
semakin dewasa ya semakin terkuatnya perasaan dalam diri aku bahwa kayaknya aku mempunyai keanehan. Karena semua orang mengatakan, loh kok anak laki-laki mainnya sama anak perempuan. Disitulah aku udah mulai sadar, ya udah mau diapain, namanya udah aku seperti ini. Lalu makin banyak ya, kalau kata sekarang tuh bully-bulian juga tetap ada ya kan. Mau di sekolah, mau di lingkungan rumah, tempat bermain selalu ada yang membuli. Kakakku, adikku, dan ponakan-ponakanku itu menerima aku dengan apa adanya. Awalnya sih orang tuaku mungkin nggak nerima ya, karena awalnya ibuku tuh udah nyiapin aku kayak untuk perkawinan. Ibuku kaget, sempat kaget kan ngelihat aku dandan. Akhirnya dari situ ibuku mulai berpikir keras, gimana caranya aku supaya memang benar-benar mau dengan wanita. Tapi aku berkeras, aku tidak bisa gitu kan. Aku nggak bisa kawin, Mak, Pak, aku bilang. Tapi lu kan lelaki gitu kan. Iya, tapi kan tahu sendiri aku dari kecil kayak begini. Ya udah, ibuku dan bapakku ngalah ya. Akhirnya terus aku ikut nari. Emakku nentang. Anak laki kok ikut-ikut nari. Tapi aku terus berjalan aja karena memang aku suka seni ya. Seiringnya waktu akhirnya kedua orang tuaku menyadari. Aku ikut lomba di mana-mana selalu menang. Dan aku sempat nari ya, nari jaipong itu dengan berpakaian perempuan. Bapakku nonton. Akhirnya ya udahlah, memang anak ini memang udah nggak bisa nikah dengan perempuan. Dari situ aku berjalan, alhamdulillah aku ngajar kemana-mana gitu. Dan sempat juga orang-orang bilang, ya iyalah dia mah bisa nari, dia bencong. Tetap mengecam. Ada pro dan kontra juga ada, tapi ya semua berjalan dengan apa adanya aja sih. Ceritakan tentang ini dong, kawan. Apa? Iis Dahlia. Iis Dahlia. Ya, Iis Dahlia itu penyanyi dangdut yang semua orang di Indonesia juga tahu ya siapa sih Iis Dahlia gitu. Bagi aku Iis Dahlia ya adalah artis yang aku fans banget. Sampai dari dia berkarir, sampai lagu-lagunya yang sering aku dengerin setiap ada waktu di rumah itu selalu dengar ada lagu Iis Dahlia. Bahkan di televisi dulu pernah ada, di CD aku sering dengar. Jadi aku rasa kok aku seneng banget sama artis ini gitu. Bahkan jadi aku seolah-olah tuh terbawa, oh aku pengen kayak dia gitu, berhalusinasinya aku tuh dia gitu. Jadi mali deh tapi jujur ya emang sampai terbawa ke lingkungan aku sendiri bahwa banyak orang, ya lu kok suka ala-ala mirip Iis Dahlia sih, sosok cantik, sosok Iis Dahlia gitu. Ya emang kenapa emang gue Iis Dahlia gitu. Jadi terbawa gitu ya. Dari keluarga jelas menentang ya, nggak suka banget dengan anaknya yang kemayu gitu ya kan, yang kayak cewek banget. Apalagi bapak aku nggak suka banget. Waktu itu kan aku pernah ketahuan make up. Bapak aku dapat kabar dari tetangga katanya aku suka make up. Terus pas aku pulang, aku dimaki-maki, dimarahin sama bapak aku sampai dibawain golok gitu ya kan. Sampai diusir dari rumah gitu loh. Jadi yang ngebela tuh ibu aku yang nangis-nangis nahan aku jangan pergi gitu. Ya udah aku nggak pergi waktu itu karena aku ngelihat ibu aku aja gitu. Kalau untuk masyarakat sih ya, masyarakat terutama di wilayahku ya, di seputaran rumahku, mereka nerima. Mereka bilang, ya aku ini baik meskipun aku terlahir sebagai perempuan yang terbungkus dalam tubuh laki-laki. Itu kalau istilah aku ya. Aku ini perempuan tapi terbungkus dalam tubuh laki-laki. Wilayah-wilayahku sih nerima dengan kehadiranku yang seperti ini. Malah aku sempat tergabung di kelurahan, ikut PKK, ikut Karang Taruna, ya ikut segala kegiatan. Bagaimana corona ataupun pandemi?
Ya sangat berpengaruh ya, terutama untuk kami yang transpuan, terutama juga untuk teman-teman yang maaf ya, yang jalan-jalan ngamen gitu, terus yang mejeng-mejeng gitu ya. Ya untuk aku juga ini banget ya, berpengaruh banget untuk aku pribadi gitu ya, yang aku kerjanya make up pengantin dibatalin semua, terus salon aku tutup sudah 3 bulan ini. Aku juga sempet apa ya berpikir, aduh gimana ini gua gitu, sementara kan ada yang harus aku kasih makan, ya berpengaruh lah. Ya dalam COVID-19 ini semua kena imbasnya sih ya, bukan kita aja. Tapi memang ya banyak sih, kalau aku sih terus terang aku jadi susah untuk bekerja gitu ya kan, mencari pendapatan sampingan pun susah gitu loh. Jadi ya harus bersabarlah. Ya aku sih memang mengutuk banget gitu ya, aku benar-benar aduh kesel gitu ya. Awalnya sih memang kan kejadian itu anakku kasih unjuk aku, mama sini deh apa, lihat deh di video ini, kasihan loh ada tante-tante katanya, aduh maaf ya aku jadi merinding begini. Ada tante-tante katanya dikasih makan tapi isinya sampah katanya. Kami semua sekeluarga itu mengutuk, benar-benar mengutuk, kok sampai tega, sampai hati gitu. Terus kalau untuk kasus Mira sendiri, ya aku juga prihatin banget ya waktu itu, karena aku juga nggak percaya. Terus ada seorang teman yang WA aku nanya, tahu nggak Ma, katanya kasus di Tanjung Priuk Jakarta Utara ada apa, ini loh si Mira katanya dibakar, loh kasusnya apa gitu. Aduh aku kurang jelas, akhirnya aku juga sempat menghubungi pengurus di Jakarta Utara dan menceritakan apa adanya. Ya Allah, aku bilang kok tega banget gitu menghakimi dengan cara seperti itu. Sementara negara kita ini kan negara hukum. Meskipun kami transpuan gini ya kami berhak gitu mendapat perlindungan hukum. Aku akan selalu melawan. Karena bagi aku dengan melawan kita harus pasti menang. Kalau kayak untuk disiram sampah kayak kejadian yang lagi hits ini kan, bagi aku justru dia sebenarnya lebih takut sama kita. Sebenarnya kita untuk melawan ini ya kita harus saling menguatkan satu sama lain terhadap komunitas kita sendiri. Aku mohon untuk masyarakat melihat seorang transpuan itu jangan dilihat dari keburukan aja. Seperti transpuan itu yang ada di jalanan lah, yang ada ini. Tidak semua transpuan seperti itu. Transpuan banyak yang berkarya kok. Banyak juga yang bekerja keras demi untuk memperjuangkan gimana keluarganya untuk bisa makan, bisa untuk hidup enak. Ada transpuan seperti itu. Contohnya aku sih. Kenapa sih kalian tuh kenapa gitu loh? Emangnya kita itu alien apa-apa gitu, makhluk astral yang bikin kalian takut, pano gitu ngelihat kita gitu loh. Kita tuh cuma pengen, yaelah kita sama-sama manusia kali, ngapain sih harus kayak gitu loh. Cobalah dibuka matanya dikit aja untuk melihat mereka juga manusia, kami juga semua manusia yang butuh perlindungan, butuh perhatian, butuh kasih sayang, yang bukan hanya diskriminasi yang harus kami terima, tapi perhatian dan nasihat-nasihat yang memang seharusnya kalau memang kami salah di sini, teman-teman transpuan ya dibilangin aja. Kalau memang perlu hukum, ya lewat jalur hukum gitu aja, nggak perlu main hakim sendiri. Aku bangga dengan diriku dan aku bangga menjadi diriku sendiri. Karena aku percaya Tuhan itu memang menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi Tuhan itu menurut aku dia itu seniman yang maha, pencipta yang maha bisa. Jadi di antara laki-laki dan perempuan ini Tuhan itu ingin menciptakan sesuatu yang beda. Ya mungkin diciptakanlah orang seperti kami, manusia seperti kami ini. Sangat bangga. Karena di dunia ini kalau tidak ada transgender, tidak ada transpuan, kayaknya hambar deh. Gitu sih kalau kata aku. Menurut aku ya mensyukuri apa yang telah Tuhan ciptakan dalam diri kita. Contohnya kayak aku ya. Ya mungkin sebagian orang bilang aku ini manusia laknat, manusia yang dikutuk. Tapi kan Tuhan yang menciptakan aku. Tuhan juga yang punya perhitungan terhadap diri aku.
dilaknatkah atau dikutukkah gitu. Satu itu mensyukuri aja. Terus kedua, manusia diciptakan Tuhan. Jadi mau dia transpuan, mau dia LGBT yang bentuknya kayak gimana, ya harus dihargai juga oleh manusia yang lain. Kan sesama manusia. Menjadi manusia, kalau menurut aku simple sih, aku berlakulah seperti manusia, penuh dengan kasih sayang, cinta kasih sesama apapun itu jenisnya, dan berpikiran yang positif-positif aja, nggak usah macem-macem. Itu aja sih. Kita dilahirkan di dunia ini tidak tahu untuk menjadi apa, menjadi manusia seperti apa. Hanya kita yang merasakan, kita yang melakukan. Dari kecil, dewasa hingga tua, kita tahu mana yang benar, mana yang buruk. Itu semua dari didikan keluarga, dari perasaan lubuk hati kita sendiri, bahwa manusia itu memang dilahirkan sebagai manusia yang Tuhan menciptakan yang sempurna, ada yang tidak sempurna, tapi manusia itu ya tetap manusia, Tuhan yang menciptakannya. Ya. Menjadi transpuan bukanlah pilihan mereka. Mungkin ada beberapa yang menjadi pilihan, tapi itu semua pilihan mereka. Kita tidak patut untuk melarang, membuli mereka, karena sebagian mereka menjadi profesi mereka sekarang untuk mencari nafkah. Dan bagi kalian, tetap semangat walaupun kalian direndahkan. Tapi di mata Tuhan, kita semua sama. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tuhan menciptakan kita untuk saling menghargai dan menghormati. Love you. Hidup itu nggak mudah, dan mungkin hidup lu berjuta-juta kali lebih sulit. Berbanggalah lu bisa ngejalanin itu semua sampai detik ini. Berbahagialah. Dicatat tapi tak diingat, semua meluntur dengan cepat, sibuk rayakan hal biasa.